Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah percakapan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot untuk menjual Yesus. Dia hanya bertanya gini, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Lalu kemudian orang-orang kepala, imam-imam kepala tadi membayar 30 uang perak kepada Yudas Iskariot. Ini ada yang dalam versi yang panjang, tadi yang pendek tidak ada. Saudara-saudari yang terkasih, di sini kita bisa merenungkan jualan yang pasti untung apa? Jualan apa? Jualan Yesus ternyata. Yesus ya. Yesus itu gak pakai modal, pandai ngomong pasti cuan, pasti untungnya besar. Termasuk juga ketika kita menjual atau menggadaikan iman kita untuk mungkin mendapatkan jodoh, mungkin mencari pekerjaan, mungkin supaya jabatannya naik, gampang jual Yesus, pasti bisa dapat. Bisa dapat jenderal kalau jual Yesus, bisa memang. Itu kalau kita merenungkan, itu sama dengan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot dalam bacaan Injil. Itulah yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, penjual Yesus untuk sesuatu yang duniawi. Dan awalnya memang enak, bisa kok dapat duit banyak tuh. Ketika kita menjual iman untuk sesuatu yang duniawi, bisa dapat duit. Saya coba pekerjaan sama, kalau kita pekerjaan apapun itu, mau jualan apa, kalau kita lihat di banyak tempat lah, banyak peristiwa, banyak orang melakukan itu. Kalau mau jualan laku supaya kerjaannya dapat untung banyak, entah itu mungkin jualan kosmetik, mungkin itu sebagai public figure dan lain sebagainya, tokoh politik, jual Yesus. Pasti bisa mendapatkan untung yang banyak, pasti bisa mendapat sesuatu yang secara materi, kita mendapat statusnya ditinggikan dan lain sebagainya. Awalnya memang enak, saudara-saudari yang terkasih. Tapi kita bisa merenungkan apa yang terjadi dalam Yudas Iskariot. Tapi pasti suatu waktu kita akan menyesal seperti yang dialami oleh Yudas Iskariot tadi. Dan kita tahu apa yang terjadi dengan Yudas Iskariot ketika dia mau mengembalikan uang yang diterima, ternyata nggak bisa membeli Yesus lagi ternyata. Mungkin sama dalam hidup ini. Ketika kita menjual iman, bisa jadi mungkin sekarang enak, tapi mungkin suatu waktu ketika kita sudah gak berdaya, lalu kita menyesal, mungkin itu gak bisa membeli Yesus lagi. Mungkin itu tidak bisa membeli iman kita lagi. Karena itulah ketika kita mendapatkan godaan, digoda untuk menjual Yesus atau meninggalkan iman demi sesuatu yang duniawi, pikirkan baik-baik. Bebas kok, saya pun juga nggak maksa. Andai kata ada melakukan itu, ya sudah, pilihannya dia. Saya pun juga nggak bisa maksa. Tapi saya bisa memberikan masukan. Pertimbangkan dulu dengan baik-baik. Ketika kita digoda untuk menjual Yesus, dan bisa jadi kita juga mengulang kesalahan dari orang-orang Yahudi tadi dalam Injil juga dikatakan, siapa yang kamu pilih, Yesus atau Barabas? Mungkin kita merenungkan goblok ya orang-orang Yahudi ya, kok dikasih Yesus gak mau, kok kita orang Yahudi malah milih penjahat. Mungkin kita pikir gitu. Kalau kita sekarang dalam kondisi sekarang sebagai orang-orang Katolik yang membaca kitab suci, mungkin kita akan menggoblok-goblokkan orang Yahudi tadi. Orang Yahudi itu bodoh, oh dikasih Yesus kok milihnya Barabas. Saudara-saudara yang terkasih, tapi bisa jadi kita juga melakukan hal yang sama. Ketika kita dihadapkan pada suatu pilihan, apakah memilih Yesus atau meninggalkan Yesus, bisa jadi ketika kita meninggalkan Yesus, kita membuang Yesus, justru yang kita pilih juga Barabas, bisa jadi.
Ketika kita menjual iman demi sesuatu yang duniawi, bisa jadi yang kita pilih tadi adalah Barabas. Karena itulah Tuhan hari ini dalam Minggu Palma, Pekan Suci ini, Tuhan mengingatkan kita semua supaya kita setia dalam iman. Juga sama, saya sebagai imam, sebagai pastor, Bapak Ibu juga yang menikah, setia juga dalam panggilan masing-masing. Menikah setia dengan istrinya. Kalau suami, istri juga sama, setia dengan suaminya. Saya pun juga sama, setia juga dalam panggilan hidup kita masing-masing. Karena itu, ingatlah, besok kita semua pasti mati kok. Dan kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan selama kita di dunia ini. Karena itu mari kita bersama-sama berjuang supaya kita terus setia memilih Yesus. Kita juga setia untuk terus berharap pada Yesus. Tuhan memberkati kita semua.